Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan atau memberi informasi kepada teman-teman semua mengenai keselamatan kerja di laboratorium. Yang pertama, pengertian, pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja adalah salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, dan bebas dari pencemaran lingkungan sehingga dapat mengurangi dan atau bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat mempengaruhi efisiensi serta produktivitas kerja. Yang pertama ada jenis-jenis bahaya dalam laboratorium. A. Kebakaran. Sebagai akibat penggunaan bahan-bahan kimia yang mudah terbakar seperti pelarut organik, aseton, benzena, etil alkohol, etil eter, dan lain-lain. B. Ledakan. Sebagai akibat reaksi eksplosif dari bahan-bahan reaktif seperti oksidator. C. Keracunan bahan kimia yang berbahaya seperti arsen, timbal, dan lain-lain. D. Iritasi, yaitu peradangan pada kulit atau saluran pernapasan dan juga pada mata sebagai kontak langsung dengan bahan-bahan korosif. E. Luka pada kulit atau mata akibat pecahan kaca, logam, kayu, dan lain-lain. Dan F. Sengatan listrik. Lalu pada nomor 2 aturan di laboratorium akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. 2. Aturan di laboratorium. Untuk menghindari kecelakaan, para pengguna laboratorium diharapkan dapat mematuhi aturan yang berlaku. Berikut beberapa aturan yang berlaku di laboratorium IPA. A. Aturan-aturan umum di laboratorium. 1. Siswa tidak diperbolehkan masuk tanpa seizin guru. 2. Hendaknya memakai jas praktikum apabila mengadakan kegiatan di laboratorium. 3. Bacalah semua petunjuk untuk melakukan eksperimen. Ikuti petunjuknya. Apabila masih bingung, tanyakan kepada guru Anda. 4. Pada saat kegiatan praktikum berlangsung, dilarang makan dan minum. 5. Dilarang menyalakan api. 6. Gunakan alat-alat sesuai petunjuk dan seizin guru Anda. 7. Selesai melakukan kegiatan, kembalikan alat-alat ke tempat semula dalam keadaan bersih dan rapi. 8. Cucilah tangan setelah melakukan kegiatan. 9. Bersihkan meja kerja dan ruangan laboratorium setelah kegiatan selesai. 10. Kontrol lagi semua peralatan dan pastikan semua dalam keadaan aman. Lanjut. B. Aturan-aturan keselamatan terhadap listrik. Bahaya listrik dapat disebabkan oleh tegangan listrik dari PLN ataupun alat-alat yang menghasilkan tegangan listrik, misalnya generator. Cara untuk menghindari kecelakaan terhadap penggunaan listrik diantaranya sebagai berikut. 1. Pastikan tangan dan meja kerja dalam keadaan kering agar tidak terjadi sengatan listrik. 2. Pastikan keadaan listrik telah terputus dari sumber listrik saat melakukan penyetelan dan pengubahan rangkaian listrik. 3. Jangan menggunakan steker yang bertumpuk-tumpuk di stop kontak karena dapat menyebabkan kelebihan beban sehingga menimbulkan panas dan memicu kebakaran. Yang ketiga ada usaha pencegahan kecelakaan di laboratorium. Usaha atau tindakan pencegahan kecelakaan di laboratorium yang paling baik adalah bersikap dan bertindak hati-hati, bekerja dengan teliti, tidak ceroboh, serta menaati segala peraturan dan tata tertib yang berlaku. Usaha atau tindak pencegahan kemungkinan timbulnya kecelakaan antara lain sebagai berikut. Penyediaan berbagai alat atau bahan yang ditempatkan di tempat yang mudah dicapai. Alat dan bahan itu misalnya sebagai berikut. Ember yang berisi pasir untuk mengolah kebakaran kecil agar tidak terjadi kebakaran yang besar. 2. Alat pemadam kebakaran dan selimut yang terbuat dari bahan tahan api. 3. Kotak P3K untuk memberikan pertolongan pertama. Dan yang B. Tidak mengunci pintu pada waktu laboratorium sedang dipakai dan mengunci pintunya pada waktu laboratorium tidak dipakai. Pada waktu di laboratorium tidak ada guru atau laboran siswa tidak diperkenalkan masuk. D. Penyimpanan bahan-bahan yang mudah terbakar di tempat khusus, tidak berdekatan dengan menyala api atau tempat yang ada percikan api listrik, misalkan pada alat yang memakai relay atau motor listrik. Yang E. Penyimpanan bahan-bahan yang tergolong racun atau berbahaya, misal air raksa dan bahan kimia lain, di tempat terkunci dan aman. F. Pengadaan latihan cara mengatasi kebakaran secara periodik. Yang G. Penggunaan tegangan listrik yang rendah dalam melakukan percobaan listrik, misalnya 12 volt atau 15 volt. Pengadaan saklar pusat untuk listrik sehingga jika diperlukan semua aliran listrik di dalam laboratorium dapat diputuskan. Pengganti kawat skering pengaman harus dilakukan dengan skering yang setara. J. Pengadaan jaringan listrik tambahan tidak diperkenalkan kecuali yang dilakukan oleh instalator listrik dengan izin PLN. Oke, yang terakhir atau keempat, yaitu simbol keselamatan kerja. Berikut adalah simbol-simbol
yang harus diperhatikan dan dipahami supaya Anda mengetahui bahaya yang ada pada suatu benda atau zat kimia. Yang pertama ada bahaya hewan yang ditandai dengan simbol tikus. Yang kedua ada benda tajam, ada gambarnya nanti di sini. Permukaan panas, barang mudah pecah, bahaya bahan kimia, bahaya listrik, bahaya mata dan wajah, mudah terbakar, bahaya biologis, radiasi sinar laser, senyawa radioaktif, dan mudah meledak. Berikut adalah penjelasan simbol-simbol tersebut. Yang pertama, bahaya hewan. Bahaya hewan adalah bahaya yang berasal dari hewan. Mungkin saja hewan itu beracun karena telah disuntik bermacam-macam zat hasil eksperimen atau dapat menggigit dan mencakar Anda. Yang kedua, benda tajam. Benda tajam adalah bahaya yang berasal dari benda-benda tajam. Benda itu jika tidak digunakan dengan benar maka akan dapat melukai Anda. Yang ketiga, permukaan panas. Bahaya yang berasal dari benda yang panas, tangan Anda akan kepanasan jika menyentuh benda tersebut dalam keadaan aktif atau menyala. Bahaya mudah pecah adalah bahaya yang berasal dari benda yang mudah pecah, biasanya berupa gelas kimia. Dan bahaya bahan kimia adalah bahaya yang berasal dari bahan kimia. Bahan kimia itu dapat membuat kulit kita gatal atau iritasi. Bahaya listrik. Bahaya yang berasal dari benda-benda yang mengeluarkan listrik. Hati-hati dalam menggunakannya supaya tidak tersengat listrik. Selanjutnya ada bahaya mata dan wajah. Bahaya yang berasal dari benda-benda yang dapat membuat iritasi pada mata dan wajah. Gunakan masker atau pelindung wajah sebelum menggunakan bahan tersebut. Selanjutnya mudah terbakar. Bahaya yang berasal dari benda yang mudah terbakar, contohnya kerosin atau minyak tanah dan spiritus. Bahaya biologis. Bahaya yang berasal dari bahan biologis. Bahan tersebut dapat menyebabkan penyakit mematikan seperti AIDS. Contohnya adalah tempat pembuangan jarum suntik. Dan radiasi sinar laser adalah bahaya yang berasal dari sinar laser. Selanjutnya ada senyawa radioaktif. Bahaya yang berasal dari benda radioaktif. Benda ini dapat mengeluarkan radiasi dan jika kita terpapar terlalu lama akan menyebabkan kanker. Dan yang terakhir, mudah meledak. Bahaya yang berasal dari benda yang mudah meledak, jauhkan benda tersebut dari api. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.